yang buhut dengan habaib dari aslinya. Luar biasa ini ya. Yang mau tes DNA kita ini sepertinya tidak ngerti syariat. Mohon maaf ya, yang bicara DNA itu kayaknya orang tidak ngaji syariat. Menurut saya begitu. DNA itu tidak sah untuk menentukan nasab seseorang, apalagi membatalkan. Tidak sah. Itu syariat Islam. Yang sah menentukan nasab itu adalah isyhar atau pengakuan dari masyarakat. Misalnya saya saja, oh Lutfi ini anaknya Yai Basori, semua orang tahu, itu yang diakui. Apalagi kalau di Indonesia ada buku nikah, itu yang diakui, bukan tes DNA. Tes DNA itu gini loh, termasuk yang tidak sah ya. Maaf ya, orang berzina punya anak, sudah loh, anaknya ini kan tidak bin kepada bapaknya, bapak biologis. Kalau dipaksa menjadi tes DNA, menjadi sebuah dalil atau nasab, berarti akan mengakui anak zina yang mestinya itu bin kepada ibunya, akhirnya bin kepada bapaknya, akhirnya dapat warisan. Ini pelanggaran syariat. Kok tidak mikir seperti itu? Itu satu. Yang kedua, membatalkan nasab. Itu namanya kena haddul qadhaf. Itu sama dengan menuduh suatu bangsa gitu ya. Seperti Ba'alwi ini penzina semuanya. Naudzubillah min dzalik. Haddul qadhaf itu mestinya dicambuk 80 kali itu. Itu kalau bagi orang yang belajar fikih syariat yang benar. Kalau panjenengan menasihati saya akan sami'na wa ata'na. Jika itu benar dan ada referensi datanya. Di hadapan kiai siapapun, walaupun Habib sekalipun, saya akan sami'na wa ata'na. Tidak ada kata saya paling benar, tidak. Yang penting kita adalah anak manusia yang hidup berdasarkan data. Dalil yang ada, baik ayat yang tercipta ataupun ayat yang terfirman. Sains ilmiah dan dogma diniyah. Kalau tidak ada itu, maka saya akan menolaknya. Karena kita hidup di abad yang berbeda. Generasinya tidak sama seperti panjenengan dan saya. Kalau saya ini sudah pala 5 lah ya. Jenengan juga sudah lebih dari itu. 10 tahun lebih di atas saya. Romo Kiai Haji Lutfi Basori. Harusnya ya, apa yang kita cari dalam hidup ini, apakah kita akan meninggalkan kemaslahatan atau kemafsadahan terhadap umat ini. Contoh apa yang panjenengan sampaikan tentang tes DNA itu. Apa panjenengan nggak pernah membaca ini? Ini NO lah ya. Dulu belum ada NO garis bengkong dan NO garis lurus. Itu belum ada. Masih kompak NO. Yang nulis ini Hadratus Syekh Haji Sahal Mahfud. Pamannya Gus Dur dari Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen Margoyo Sopati. Saya pernah nyantri ke sana. Hadratus Syekh Haji Sahal Mahfud, Maslakul Huda, Kajen Margoyo Sopati, Jawa Tengah. Nomor 435. Masa saya ulang-ulang? Ya maaf, kadang-kadang bagi kita yang sudah bangun dari tidur panjang sejak awal ya, itu wah kok diulang-ulang terus ya. Ini kan banyak yang baru bangun tidur ya. Mohon maaf nih, para pemirsa sekalian, mohon maaf nih. Kadang-kadang itu saya sering ulang-ulang. Di WA grup saya, di WA pribadi saya memiliki 3 nomor ya. Ya, saya jujur apa adanya. Itu Masya Allah. Setelah tahu nomor saya nggak bisa istirahat. Ya, konsultasi masalah nasab ini ada yang menghujat, ada yang membackingi, macam-macam. Saya layani semua walaupun terlambat. Jadi saya ini seperti operator ya. Saya operator. Masalah nasab, masalah sejarah, saya layani semua. Ya karena memang tuntutan, berani berjuang ya berani bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tolong jenengan bukalah
Ini saya ambil yang kecilnya saja, yang besarnya ya jelas, jangan ngerti sendiri. Ini tahun 2004. Hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan dan Boyolali, Solo, Jawa Tengah, Surakarta lah. Tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember 2004 Masehi. Hijriahnya adalah 16 sampai 18 Syawal 1425 Hijriah, tentang masail diniyah al-waqi'iyah, masalah-masalah agama dan masalah-masalah yang terbaru, ya, terupdate saat itu, 2004 saat itu loh ya. Ya. Di antaranya adalah nomor 435, penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab sebagaimana al-qiyafah? Jawab, bisa untuk menafikan ilhaqun nasab. Bisa menafikan loh ya. Jadi apakah nyambung nasabnya Habib sekarang sampai Imam Ali, ya, atau tidak? Kalau Habib sekarang nyambung dengan Habib dulu, saya percaya. Nasabnya Kabair nyambung sampai Alwi, saya percaya, tidak ragu saya. Qabail, masyayikh, alawiyin, irsyadiyin yang ada di Indonesia ini nyambung nasabnya ke orang-orang Hadramaut sana, campuran orang-orang Arab Hadrami sana, itu saya percaya. Nggak perlu tes DNA, saya sudah percaya. Tetapi untuk nyambung ke Imam Ahmad Al-Abah, itu saya tidak percaya. Karena apa? Tidak ada datanya, 650 tahun, sepi, sunyi, tak ada cerita apa-apa. Tiba-tiba abad 9 Hijriah 10 sampai sekarang terus digaungkan, ya, itu bisa untuk menafikan ilhaqun nasab. Yai, jangan buka sendiri. Saya tidak pernah berbohong atau sengaja berbohong. Saya akan berusaha untuk jujur menyampaikan. Ini, jadi jenengan baru bangun dari tidur. Masih kremeng-kremeng. Terus menutup diri mengatakan, tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman abal-abal, sesat menyesatkan. Itu adalah satu klaim vonis yang sangat-sangat disesalkan.